Halo para Croters, gimana? Masih suka minta kembalian ke abang-abang padahal belum bayar? Setelah saya membahas kisah The Rock yang beralih profesi sebagai anak dewa, kali ini saya akan kembali lagi membahas sebuah film yang bertemakan found footage yang cukup horor dan membuat saya pribadi deg-degan nontonnya. Ya, itu adalah film As Above So Below yang dirilis tahun 2014. Menceritakan seorang gadis cantik yang haus akan misteri sebuah batu ajaib. Gimana ceritanya? Jelas harus ditonton biar tahu. Tapi sebelum kita masuk ke filmnya, seperti biasa, tolong jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel kecil saya ini. Untuk apa? Jelas untuk mengganti uang Krypton yang saya habiskan selama pengeditan film ini. Karena tinggal 700 subscriber lagi, channel ini bisa dimonetisasi. Makanya tolong dibantu. Dan tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film akan berfokus pada wanita cantik yang bernama Scarlett. Dia adalah seorang lulusan arkeolog dari Universitas London. Dan film ini akan bermula ketika Scarlett menyusup ke Iran untuk bertemu teman ayahnya yang bernama Reza. Scarlett menemui Reza dengan tujuan untuk mengetahui sebuah petunjuk atau yang bisa dibilang Roski, agar bisa mendapatkan seonggok batu berkekuatan supranatural. Tapi yang menjadi masalah adalah Roski itu berada di goa. Dan gua itu akan dihancurkan oleh pemerintah, yang membuat Scarlett dan Reza harus berpacu dengan waktu untuk mendapatkannya. Dan ketika Scarlett menemukan sebuah prasasti, tanpa ragu dia langsung menjebol prasasti itu dengan sebuah keyakinan ada hal lain di baliknya. Dan benar saja, di sana terdapat kepala banteng yang disebut Roski yang selama ini dia cari. Namun tempat itu segera diledakkan. Sementara Reza berusaha keluar dari gua itu, Scarlett malah tetap asik merekam demi mendapatkan sebuah kunci untuk mendapatkan seonggok batu berkekuatan supranatural. Namun seperti biasa, pemeran utama tidak akan mudah mati di awal film, dan itu dibuktikan dengan selamatnya Scarlett. Singkat cerita, setelah mendapatkan kata kunci yang mengarah ke batu iblis itu, Scarlett yang sekarang memiliki seorang kameramen yang bernama Benji, Iyo Parasna, mendatangi seorang kawan lama yang bernama George untuk membantu membaca apa yang ditulis di patung Roski tersebut. Sebagai info tambahan, George ini adalah seorang ahli dalam menerjemahkan bahasa Aramaik dan memiliki hobi membetulkan barang-barang bersejarah yang sudah lama rusak. Pada awalnya, George tidak mau membantu Scarlett dikarenakan terakhir kali dia membantu Scarlett itu berujung ditahannya George selama seminggu di Turki. Namun karena mendengar nama Roski yang berhasil didapatkan oleh Scarlett, dia bersedia membantunya. Singkat cerita, Scarlett, Benji, dan juga George menyelinap masuk ke sebuah museum. Dan sesuai petunjuk dari Roski, kunci kedua untuk mengetahui di mana batu itu berada di balik batu nisan prasejarah. Dan dengan kemampuan analisis dari Scarlett, dia berhasil menemukan kunci selanjutnya dengan mencampurkan cairan pembersih dan limun lalu membakar batu itu. Wow. Yang rupanya batu itu selama ini tersimpan di bawah tanah yang berada di Paris, sekaligus tempat pemakaman pada zaman dulu, yang lebih tepatnya terletak di distrik Katakombe. Dan sebagai info tambahan supaya kalian tidak bingung mengapa Scarlett sangat berambisi untuk mendapatkan batu itu dikarenakan konon katanya batu itu memiliki kekuatan yang bisa membuat kalian kaya tanpa main binary option. Kekuatannya adalah bisa merubah logam menjadi emas, membuat awet muda, dapat menyembuhkan segala penyakit dan luka bacokan tanpa kopi, membuat kalian hidup ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, tapi bila tak sembahyang apa gunanya, bahkan dapat membuat kalian menjadi wakil rakyat tanpa pemilu. Mantap gak tuh? Singkat cerita, karena Scarlett bukanlah orang asli dari Paris, akhirnya dia mendapatkan petunjuk dari makhluk gaib saat sedang di museum untuk mencari seorang bernama Papillon. Ask for Papillon, he'll bring you. Sorry. Setelah mendapatkan petunjuk, mereka bertiga langsung bergegas mencari seseorang yang bernama Papillon di sebuah bar. Dengan iming-iming dia akan mendapatkan harta karun yang banyak, jelas Papillon langsung menyetujuinya. So you'll take us? Yes, I said okay. Di keesokan harinya, Scarlett, Benji, dan George menemui Papillon. Yang pada faktanya Papillon juga mengajak timnya untuk membantu misi dari Scarlett. Mari kita berkenalan terlebih dahulu.
Yang pertama ada Z, teman masa kecilnya dan ahli dalam bidang manjat-memanjat. Yang kedua ada Soxy, dia juga ahli dalam manjat-memanjat. Setelah mempersiapkan semuanya, mereka pun kembali menyelinap ke bekas rel yang dimana ada sebuah terowongan kecil termasuk satu-satunya jalan masuk ke tempat batu ajaib itu berada. Namun saat ingin masuk, tiba-tiba ya, ada seorang polisi yang berusaha menangkap mereka. Namun untungnya mereka semua berhasil masuk tanpa ada satupun yang tertangkap. Setelah berhasil masuk, akhirnya mereka menelusuri lorong tersebut, yang dimana baru saja berjalan sebentar mereka menemukan sekelompok sekte yang biasa melakukan ritual-ritual aneh di tempat tersembunyi. There is always some weird people down here. Sampailah mereka ke terowongan yang sangat amat kecil yang dimana sempat terjadi perselisihan antara Scarlet dan Papillon tentang jalan yang benar. Dan di sini Scarlet mengatakan tumpukan batu ini adalah jalan pintas untuk ke tempat batu ajaib itu. Namun di sini Papillon tidak ingin masuk ke sana dikarenakan konon siapapun yang masuk ke tempat itu tidak akan pernah keluar hidup-hidup. If you want to take this way, go ahead, not with me. Akhirnya, Scarlet pun mengalah dan mengikuti jalan yang dipilih oleh Papillon. Namun tiba-tiba ya, terowongan itu pun akhirnya runtuh. Namun yang aneh adalah mereka kembali lagi ke tempat semula berdebat. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun mau tidak mau masuk ke tempat itu. This is straight, and I don't understand. Yang dimana setelah berhasil masuk, mereka menemukan sebuah tanda di dinding bertuliskan pub yang biasa dibuat oleh Papillon. Padahal Papillon sendiri berani bersumpah bahwa dia baru pertama kali ke tempat itu. Dan di sini mulai terjadi keanehan-anehan. Dimulai dari mereka semua menemukan piano yang sama persis seperti milik George pada saat dia masih kecil. Bahkan ketika dicoba pun kerusakan piano itu persis dengan milik George. Tidak sampai di situ, mereka juga mendengar suara telepon berbunyi yang ketika diangkat oleh Scarlet, ada orang yang mengatakan mengapa saat itu dia tidak mengangkat telepon itu. Bahkan seakan-akan belum cukup, mereka semua bertemu Lataup, yang dimana itu adalah teman lama Papillon yang sudah 2 tahun menghilang, yang ternyata berada di gua ini. Entah bagaimana cara dia bertahan hidup di sini. Namun pada intinya, Lataup bersedia membantu mereka mencari apa yang mereka cari dengan melewati sumur yang sangat amat dalam. Karena tidak mungkin langsung loncat, karena dapat mematahkan kaki mereka semua. Akhirnya, alat-alat sebelumnya yang mereka bawa digunakan di sini. Namun, saat sedang turun, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Benji terjatuh. Akibat kejadian itu, Benji pun pendarahan di tangannya karena tergesek tali, yang membuat dia harus diperban. Singkat cerita, setelah kejadian itu, mereka menemukan jalan buntu, yang dimana Scarlet dan George melihat ukiran burung dan juga kumbang layaknya kunci yang dipakai oleh Firaun, yang pada intinya mereka harus mengambil satu batu untuk membuka jalan selanjutnya, yang dimana jika mereka salah mengambil batu, maka atap terowongan itu akan rubuh dan mengubur mereka semua hidup-hidup. 3, 4, 5, 6, Be sure. 7. Setelah berhasil membuka jalan rahasia tersebut, mereka kembali dikejutkan dengan penemuan seorang mayat yang dimana mayat itu tidak membusuk, padahal sudah 700 tahun lalu meninggal. Dan di sini mereka juga melihat tulisan di dinding yang bertuliskan vitriol, yang artinya kunjungilah bagian dalam bumi dengan melakukan perbaikan, maka kamu akan menemukan batu tersembunyi itu. Dan dengan info yang selama ini Scarlet kumpulkan, dia yakin masih ada ruangan tersembunyi lainnya. Dan itu dibuktikan ketika dia melihat genangan air yang bercahaya. Tak perlu menunggu lama, Scarlet yang sangat amat ambisius segera menyelam untuk menelusuri sumber cahaya tersebut dengan disusul oleh yang lainnya. Dan yang mencengangkan adalah mereka semua berhasil menemukan harta karun yang banyak serta batu ajaib tersebut. Namun dengan bolohoknya, Scarlet mengambil batu itu dengan seenak jidat dan Papillon beserta kawan-kawannya mengambil harta. Dan tiba-tiba, ya, pada faktanya emas itu adalah jebakan. Karena kejadian itu, Soxy tertimpa reruntuhan yang membuat tangannya terluka cukup parah.
Dan disinilah kita akan menyaksikan kehebatan dari batu ajaib itu. Dengan hanya menggosok-gosok batu itu ke tangan lalu ditempelkan pada luka, seketika luka itu langsung sembuh dengan sempurna. Dan jika batu ini jatuh ke anak STM yang suka tawuran, tentu saja mereka akan sangat amat senang. Karena selain bisa kaya dengan mudah, mereka tidak perlu mencari kopi lagi kalau terkena bacok. Singkat cerita, setelah berhasil menemukan jalan keluar, mereka kembali menemukan keanehan. Karena selain mereka kembali ke tempat mayat tersebut sekarang sudah membusuk. Dan juga mereka kembali bertemu dengan Lataub yang sekarang bersifat lebih aneh. Dan saat didekati oleh Soxy, tiba-tiba ya, Soxy menjadi orang yang pertama kali mati di dalam film ini. Namun jelas bayarannya tidak murah. Karena sudah selama 1 jam film ini berjalan, dia baru mati. Karena batu itu tidak bisa menghidupkan orang yang mati, akhirnya dengan sangat terpaksa, mereka melanjutkan perjalanan kembali dengan meninggalkan Soxy sebagai teman mayat sebelumnya. Namun keanehan belum berhenti sampai di situ. Bahkan menjadi lebih horor lagi. Itu dibuktikan ketika mereka melewati sumur yang sama di pertengahan film tadi. Pada saat mereka turun, Benji sang kameramen yang terakhir turun melihat seorang wanita lewat dari kameranya. Dan tiba-tiba ya, Benji menjadi orang kedua yang tewas, sekaligus mematahkan asumsi di komen-komen film horor bahwa se-OP apapun pemeran utama tetaplah lebih OP kameramen karena dia tidak mati. Singkat cerita, ketika mereka melanjutkan kembali petualangannya, mereka menemukan kembali keanehan, yang dimana mereka melihat sebuah mobil terbakar beserta orang di dalamnya. Papilion yang melihat itu mengatakan bukan dialah yang salah. Dan tiba-tiba ya, Papilion menjadi orang ketiga yang tewas dalam film ini dengan terkuburnya dia secara vertikal dan hanya menyisakan kakinya saja. Setelah itu, mereka yang kali ini tinggal bertiga kembali melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka melihat seseorang yang berpakaian seperti Grim Reaper. Dan tiba-tiba ya, leher George digigit oleh patung berbentuk kepala botak yang membuat dia mengalami pendarahan. Scarlett yang melihat temannya dalam kondisi yang ripuh berusaha menyembuhkannya dengan batu itu. Namun di sini batu itu tidak lagi bekerja, yang membuat dia mengingat tulisan vitriol dan langsung segera mengembalikan batu itu ke tempat semula. Yang lebih mengejutkannya lagi, ketika melihat dirinya dari pantulan kaca, kulitnya telah berubah menjadi merah, yang menandakan bahwa batu tersembunyi itu adalah dirinya sendiri. Setelah itu, Scarlett langsung lari secepat kilat ke tempat di mana George berada. Namun di tengah-tengah perjalanannya, Scarlett melihat seorang pria paruh baya yang mati tergantung, yang pada faktanya itu adalah ayahnya. Dan di sini Scarlett memeluk ayahnya dan meminta maaf karena sebelum ayahnya meninggal dia tidak mau mengangkat teleponnya. Sampai di sini kita dapat menyimpulkan semua keanehan yang dialami kepada mereka berhubungan dengan dosa-dosa masa lalunya. Dimulai dari George yang melihat piano masa kecilnya, yang dimana pada saat kecil adiknya terluka di dalam goa. Namun pada saat mencari pertolongan, George malah tersesat dan membuat adiknya telat mendapat pertolongan sehingga dia tenggelam di dalam goa. Lalu Scarlett yang sebelumnya saya beritahu bahwa Scarlett tidak mengangkat telepon ayahnya ketika ayahnya mengalami depresi sehingga sang ayah menggantung dirinya sendiri. Lalu juga ada Papilion yang dimana sebelum dia terkubur hidup-hidup, dia melihat mobil yang terbakar dan ada seseorang di dalamnya. Tapi bukannya mengakui kesalahannya, dia malah membela dirinya sendiri sehingga membuat dia ikut tewas. Singkat cerita, setelah kembali bertemu dengan George dan Z, Scarlett pun langsung mengobati dengan cara yang enak sehingga George langsung sembuh dan tanpa bekas luka sedikit pun. Tak cukup sampai di situ, setelah Scarlett menyembuhkan George, mereka kembali dikejar oleh sekelompok pria. Dan ketika sudah sampai di sumur yang tidak berujung, di sini Scarlett mengatakan untuk meminta maaf pada kesalahan mereka di masa lalu. Yang rupanya di sini Z mengakui dosanya karena dia menghamili seorang wanita dan tidak mau bertanggung jawab serta tidak mengakui anak itu. Dan di sini saya berasumsi yang membunuh Benji adalah dosa masa lalu Z yang salah sasaran. Sungguh kasihan sekali Benji. Setelah mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf, mereka langsung loncat secara bersamaan.
Gak usah bertanya bagaimana mereka bisa selamat setelah loncat dari sumur yang amat sangat dalam. Dan juga jangan coba-coba melakukan itu. Tapi yang terpenting adalah mereka menemukan jalan keluar. Yang dimana ketika Scarlett berusaha membuka tutup selokan, mereka semua terbalik. Entah gimana caranya. Tapi satu hal yang pasti, penemuan Sir Isaac Newton, sang penemu gravitasi, tidak berguna di sini. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Scarlett yang sedang diwawancarai, yang dimana dia mengatakan yang dia inginkan hanya membuktikan kebenaran dari batu tersebut. Dan film pun tamat. Secara overall, film ini cukup berhasil membuat saya deg-degan. Bukan karena jumpscare yang ada di film ini, namun dikarenakan suasana yang diciptakan oleh film ini dan dibantu dengan film yang bertemakan found footage seperti ini, membuat saya pribadi yang menonton merasakan seperti ada di dunia mereka. Tapi pada intinya, hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebisa mungkin kita harus bersikap baik dengan orang lain, karena segala perilaku kita nanti akan mendapatkan ganjaran, entah di dunia ataupun nanti di akhirat. Nah itu susah banget anjing nge-record yang ini, panjang, salah mulu lagi. Cuk.